Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, saya bisa berdiri di sini di antara teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Haja Yati selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia karena telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan membahas tentang peran pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling kuat untuk mengubah dunia. Karena dengan pendidikan, manusia bisa memahami peradaban dan peran manusia untuk menjadi manusia. Seperti kata pepatah, pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan adalah hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan satu penentu mutu sumber daya manusia, di mana keunggulan suatu bangsa tidak lagi dinilai dari kekayaan alamnya, melainkan dari kualitas sumber daya manusia. Tetapi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu diperlukan juga pendidikan yang berkualitas. Mutu pendidikan akan dapat tercapai apabila proses, keluaran, guru, sarana dan prasarana, serta seluruh komponen dari pendidikan itu memenuhi syarat. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara, diperlukan pemahaman pentingnya mengutamakan pendidikan sebagai suatu hal yang wajib dipenuhi. Jika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan meminimalisir masalah-masalah yang selalu sama dihadapi. Pendidikan yang bermutu atau yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mencetak generasi bangsa dan mampu dipekerjakan dengan dunia luar. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas atau tidaknya sumber daya manusia adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan sangat memiliki peran yang sangat strategis dan utama dalam pembentukan pengetahuan, karakter, dan keterampilan. Oleh karena itu, tenaga kependidikan yang profesional akan melakukan tugasnya secara profesional agar bisa mencetak lulusan yang berkualitas. Tetapi, tenaga kependidikan ini tidak hanya sebatas guru di sekolah atau di pendidikan formal, tetapi orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk atau memberikan pendidikan kepada anak. Karena seperti yang kita ketahui, keluarga adalah pendidikan yang pertama untuk seorang anak. Tapi permasalahannya adalah banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anaknya kurang mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan akhlak. Anak seringkali dibiarkan untuk melakukan suatu hal dan tidak diberitahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dilakukan melalui 3 jalur utama. Yang pertama, pendidikan, yang kedua, pelatihan, dan yang ketiga, pengembangan di dunia karir. Berbicara tentang pendidikan, banyak siswa yang mengeluhkan proses pembelajaran di sekolah. Entah mungkin karena itu jamnya yang terlalu banyak, tugasnya yang terlalu banyak, ataupun ketidaksukaannya terhadap guru. Sebenarnya, Mario Teguh pernah berkata, ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu itu bukan karena sesuatu itu buruk, tetapi karena kitanya yang belum paham. Begitu juga dengan sesuatu yang kita sukai, bukan karena sesuatu itu baik. Nah, tidak sedikit orang yang menempuh pendidikan S1 atau mungkin S2 tidak lain untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi, toh pada kenyataannya banyak lulusan yang
S1 tetapi menjadi pengangguran. Masalahnya adalah dunia kerja atau dunia industri itu membutuhkan skill, bukan membutuhkan teori-teori atau pemahaman yang tidak ditunjukkan. Nah, kebanyakan dari kita adalah hanya pengetahuan itu hanya menjadi hafalan, hanya menjadi teori saja, tidak dipraktekkan. Maka seharusnya pendidikan itu adalah sarana untuk mengembangkan potensi atau skill yang kita punya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan. Maka hendaknya memiliki kualitas atau standar yang tinggi dalam sebuah pendidikan untuk menerima bukan dari kuantitas lulusan tetapi dari kualitas, agar menjadi individu yang berkualitas. Dan hendaknya pendidikan itu dapat dirasakan dan disamaratakan hingga ke daerah-daerah terpencil, sekalipun penduduk-penduduk daerah terpencil tersebut menjadi aset generasi bangsa. Berdasarkan hasil PISA, Indonesia berada di posisi 70 dari 78 negara. Ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya pendidikan di Indonesia. PISA bertujuan untuk mengetes seseorang yang usianya minimal 15 tahun bisa menjalani kesiapan hidup. Ada 3 hal yang perlu ditekankan. Yang pertama membaca, yang kedua matematika, dan yang ketiga adalah sains. Membaca untuk belajar, matematika untuk berpikir secara logik, dan sains untuk membantu dalam memproses hal-hal yang baru. Ketika hasil dari sebuah negara itu rendah, maka seseorang yang lulus dari pendidikan formal tidak bisa menjalani kesiapan hidupnya. Ada 3 ciri sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama, akhlak yang baik. Akhlak merupakan cerminan dari pendidikan. Kualitas seseorang dapat terlihat dari akhlaknya. Maka seseorang yang berkualitas akan mempunyai akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini tidak bisa muncul secara tiba-tiba, tetapi ia adalah hasil dari kebiasaan. Maka kebiasaan inilah yang harus ditanamkan sejak dini. Yang kedua, keahlian. Manusia yang mempunyai keahlian yang baik akan bisa berguna dengan baik di bidangnya. Ketika ia berkontribusi dalam bidangnya dengan baik, maka itu akan meningkatkan keunggulan dalam suatu negara. Seperti dalam Mahfuzat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik ini tidak hanya tentang kemampuan mengangkat beban, tetapi adalah mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Ketika seseorang itu jarang sakit atau dia mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, otomatis dia akan bisa lebih berkarya dan bekerja secara optimal. Nah, teman-teman yang berbahagia, jadi kita sudah membahas tentang peran pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, pendidikan itu berperan sangat penting. Yang diantaranya itu adalah tenaga kependidikan, proses, sarana, dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas seseorang. Nah, pendidikan adalah hal yang sangat penting karena bisa membantu manusia dalam memahami peradaban, dan karena pendidikan manusia itu bisa menjadi tahu yang asalnya dia tidak tahu. Tetapi pendidikan ini haruslah menjadi ilmu, yaitu diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar teori-teori atau pemahaman hafalan yang ada di dalam diri kita. Karena percuma jika itu
hanya sebagai pemahaman tidak akan bisa digunakan dalam dunia pekerjaan. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita menjadi manusia yang berkualitas agar bisa meningkatkan keunggulan bangsa kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.